Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman. Saya Arwin Baso, Widya Iswara, ahli media pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kali ini saya akan menguraikan strategi pembelajaran Agenda 2, pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA dengan fokus pada sesi synchronous learning yang pertama. Desain ini menurut saya cukup ideal untuk peserta di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Jika Anda memiliki ide yang lebih bagus dan ingin memberikan koreksi ataupun masukan, silahkan Anda tulis di kolom komentar dan saya akan berterima kasih untuk itu. Desain strategi pembelajaran ini yang terdiri dari 2 jam pelatihan saya bagi menjadi 5 segmen. Mulai dari pembukaan, kemudian overview Agenda 2, kemudian review esai, lalu kemudian penjelasan tugas, dan akhirnya penutup. Mari kita urai secara singkat satu persatu. Pada segmen pertama yaitu pendahuluan, sebagaimana biasa akan kita mulai dengan perkenalan. Saya akan menampilkan slide seperti ini. Tanpa membacakannya, saya hanya akan menyebutkan nama saya dan menjelaskan tautan-tautan di bawah tulisan nama saya untuk di mana Anda atau peserta dapat mengontak saya. Selanjutnya, dalam rangka membangun raport, ice breaking, trust building, saya akan menampilkan sebuah quote tentang kepemimpinan dan menampilkan gambar beberapa orang pemimpin dunia yang terkenal. Saya akan bertanya kepada peserta, mana yang menjadi idola mereka dan apa alasannya. Selanjutnya, diskusi akan berkembang sesuai dengan komentar dari peserta yang ditanya. Kemudian, saya akan menampilkan pretest yang menggunakan aplikasi Quizizz atau Kahoot yang tentunya penggunaan aplikasi ini merupakan bagian dari digital skill yang terus ditanamkan kepada seluruh peserta. Segmen kedua adalah overview Agenda 2. Pada bagian ini, saya akan menyajikan secara singkat kompetensi yang dibangun dalam PKA dan 4 agenda pembelajaran di dalamnya. Selanjutnya, konstruksi dan alur pikir keempat agenda tersebut di dalam kurikulum PKA. Berikutnya, deskripsi singkat Agenda 2 dan judul modul-modul yang ada dalam Agenda 2. Kemudian, kerangka pikir dan keterkaitan antar mata pelatihan di dalam Agenda 2. Penjelasan-penjelasan singkat ini saya pandang perlu dan penting untuk memastikan peserta dapat mengikuti proses pembelajaran di dalam PKA ini dengan satu tujuan yang jelas. Segmen ketiga adalah review terhadap esai atau makalah yang telah disusun peserta sesuai penugasan sebelumnya. Segmen ini akan saya awali dengan meminta 3 orang peserta menyajikan makalahnya atau esainya masing-masing dengan fokus penyajian pada ketiga hal ini. Ketiga hal ini difokuskan penyajiannya karena fokus materi pada hari ini akan berada pada kepemimpinan transformasional dan yang kedua mengarah kepada jejaring kerja. Pasca presentasi masing-masing peserta, 1 atau 2 peserta lainnya akan diminta tanggapannya untuk memberikan komentar dan perbandingan terhadap tugasnya sendiri. Tanggapan-tanggapan tersebut mencerminkan pemahaman peserta terhadap materi kepemimpinan transformasional sehingga dapat dijadikan bahan oleh fasilitator untuk memberikan review dan feedback selanjutnya. Setelah penyajian dan tanggapan dari peserta lainnya, fasilitator akan memberikan feedback dengan penekanan pada keterkaitan dengan materi kepemimpinan transformasional, misalnya pada penerapan 7 prinsip kepemimpinan transformasional. Bagian ini tidak dijelaskan tetapi ditunjukkan dalam rangka memberikan review kepada esai atau makalah peserta. Sebagai bahan pengayaan, disajikan pula perspektif lain dari kepemimpinan transformasional, misalnya dengan menampilkan The 4 Eyes of Transformational Leadership yang berasal dari The Buzz Leadership Theory. Segmen ini akan diakhiri dengan penegasan pentingnya advokasi kebijakan di dalam sebuah aksi perubahan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Advokasi kebijakan publik, salah satu kuncinya adalah terbangunnya komunikasi yang baik dengan stakeholder eksternal dalam rangka mencapai target-target kinerja organisasi yang merujuk kepada rencana strategis dari kementerian.
Segmen keempat adalah penjelasan tugas, berupa tugas individu dan tugas kelompok yang harus dikerjakan peserta selama sesi asynchronous learning dan diunggah ke LMS sebelum sesi synchronous learning berikutnya. Kedua tugas ini saya yakini dapat dilakukan karena tidak sepenuhnya membuat sesuatu yang baru, namun hanya mengambil dari makalah atau esai peserta yang telah disusun sebelumnya dan dibahas pada sesi ini. Direncanakan pada sesi synchronous learning yang kedua, yang dibahas adalah tugas kelompok ini. Sedangkan tugas individu akan diberikan feedback pada dokumen-dokumen yang bersangkutan secara online. Selanjutnya, sesi terakhir dari 2 jam pelatihan sesi ini adalah penutup. Penutup diisi dengan simpulan secara brainstorming dengan peserta, lalu diakhiri dengan salam penutup dan saling mendoakan semoga proses belajar selanjutnya dapat dilancarkan. Demikian teman-teman, Anda suka atau tidak, Anda dapat memberikan tandanya, dan komentar-komentar perbaikan serta saran, usulan, dan masukan sangat saya perlukan dalam rangka memperbaiki desain ini. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.